sekalian bersiap untuk naik ke atas pentas finalis. Baik. Jagung, ternyata jagung. Baik, boleh tepuk tangan untuk Puspa Harapan Kabupaten Bone. Siap-siap dari Kabupaten Bone kita ke Kota Parepare. Siap-siap inovasi lapor hati dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Bapak Ibu, inilah inovasi lapor hati dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk mengambil tempat di panggung. Baik, kesempatan pertama kita menyimak dulu video 3 menit dari inovasi lapor hati. Silakan. Pelayanan pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian atau disingkat lapor hati adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan untuk memberi kemudahan pada masyarakat dalam mengakses penerbitan dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran, kartu identitas anak, dan akta kematian pada penduduk yang baru saja lahir atau meninggal dunia. Cara kerja inovasi ini sangat mudah. Admin yang ada di Vaskes atau kelurahan cukup menginput nama bayi, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, jenis kelahiran, kelahiran tahun keberapa dan berat bayi, nama, nik, ibu dan bapak, serta nomor telepon si pelapor. Setelah persyaratan dilengkapi, dokumen kemudian diterbitkan dan dikirimkan petugas layanan Dinas Dukcapil menggunakan format PDF pada nomor telepon penduduk yang diinput dalam form inovasi lapor hati. Inovasi ini lahir untuk menjawab tantangan terkait belum adanya data real time jumlah penduduk baru lahir dan meninggal, baik itu di Vaskes maupun di kelurahan, yang kemudian langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Inovasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kepemilikan akte kelahiran di Kota Parepare untuk anak 0 sampai 18 tahun, di mana dari data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, sebanyak 100% anak usia 0 sampai 18 tahun yang jumlahnya sebanyak 50.765 jiwa sudah memiliki akte kelahiran. Selain itu, inovasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Parepare yang saat ini sudah mencapai 96,34%. Kami mendukung inovasi lapor hati karena dengan inovasi ini, ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie akan mendapatkan KK baru, akta kelahiran, dan kartu identitas anak sebelum keluar dari rumah sakit. Baik, itulah tadi video dari inovasi lapor hati Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Selanjutnya kami persilakan Bapak Inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat. Bapak Inovator punya waktu 7 menit. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan inovasi kami, yaitu Lapor Hati atau layanan pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian. Inovasi ini menggunakan teknologi sederhana yang sudah kami punya dan dikembangkan oleh teman-teman sendiri, makanya dia berbiaya murah. Ini ada 5 yang saya akan jelaskan, yaitu terkait latar belakang, pelaksanaan inovasi, tujuan, hasil, dan dampaknya. Latar belakang, kenapa inovasi ini lahir? Inovasi ini lahir berangkat dari kekhawatiran kami atau kekhawatiran kami belum ada di Kota Parepare itu belum ada data real time jumlah bayi yang lahir di Paskes yang kemudian langsung diterbitkan dokumen administrasi kependudukannya. Begitu juga dengan penduduk yang meninggal, belum ada data real penduduk yang meninggal yang kemudian bisa langsung diterbitkan dokumen adminduknya. Yang ketiga, akibatnya kemudian penduduk yang lahir itu tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan dokumen adminduk. Ya, berangkat dari latar belakang tersebut di asas, kami kemudian membentuk inovasi, kami membentuk tim inovasi, terus kemudian di proses perencanaan itu kami membentuk tim inovasi, menyusun konsep inovasi dan lainnya, terus kemudian di fase pelaksanaan kami menyiapkan sosialisasi inovasi Lapor Hati. Di sini sosialisasi ini setiap rumah sakit admin, kami menunjuk setiap rumah sakit ada admin, puskesmas dan kelurahan ada admin, kemudian kami melakukan sosialisasi, terus menyiapkan peralatan pendukung, menyiapkan operator, terus kemudian uji coba dan implementasi. Dan ini fase pengawasannya ada monitoring, identifikasi masalah, evaluasi, kami ada pengumpulan data, terus evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan. Nah, setidaknya ada 3 tujuan dari inovasi ini, lahirnya inovasi ini. Yang pertama, supaya penduduk baru lahir di Kota Parepare bisa langsung mendapatkan dokumen adminduk, yaitu akta kelahiran, KIA dan KK karena perubahan data sebelum mereka keluar dari layanan fasilitas kesehatan. Terus yang kedua, meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran, KIA dan akta kematian. Terus yang ketiga, data penduduk bisa terupdate secara real time. Jadi data penduduk kita bisa jadi valid dan terupdate. Sedangkan manfaatnya, ini kita lihat, penduduk menjadi lebih mudah mengakses penerbitan dokumen akta kelahiran, kematian, dan KIA. Terus yang kedua, penduduk terpenuhi haknya untuk mendapatkan dokumen adminduk tanpa mereka datang ke kantor dinas Dukcapil lagi. Nah, ini hasil inovasi sepanjang tahun 2001 sampai 2022 ada 1.566 dokumen yang diterbitkan, baik itu akta kelahiran, KK dan KIA. Kenapa jumlahnya sedikit akan dijelaskan kemudian. Begitupun juga dengan akta kematian. Ada sekitar 263 dokumen adminduk. Nah, kenapa tidak banyak kenapa tidak banyak penduduk yang lahir langsung diterbitkan dokumen adminduknya? Karena ada beberapa alasan. Misalnya, anak lahir biasanya si ibu tidak langsung memberi nama. Biasanya 7 hari dulu baru dia beri nama. Dia sudah keluar dari rumah sakit baru beri nama. Terus kemudian yang kedua, biasa dokumen pendukungnya seperti buku nikah itu dia belum siapkan. Jadi untuk yang tidak bisa diterbitkan melalui aplikasi melalui inovasi Lapor Hati ini di backup melalui layanan online Dinas Dukcapil. Karena di aplikasi Lapor Hati itu setiap pemohon melampirkan nomor HP. Jadi petugas layanan yang proaktif menghubungi, menerbitkan dan kemudian pada kondisi tertentu mengantarkan. Nah, dampaknya kita lihat jumlah akta kelahiran dan akta kematian yang sumber datanya melalui Lapor Hati yang diterbitkan itu tahun 2021 1.443 dokumen, di tahun 2022 1.200 dokumen. Kalau akta di tahun 2022 yang layanan berbasis kelurahan yang basis datanya dari Lapor Hati itu tahun 2021 728, tahun 2022 482. Akta kelahiran di Kota Parepare yang terbit tahun 2021 itu 5.021 dokumen. Artinya ada sekitar 30% lebih dokumen adminduk, khususnya akta kelahiran, KIA dan akta khususnya akta kelahiran itu 30% lebih yang diterbitkan itu berasal dari inovasi Lapor Hati.
Begitu juga dengan akta kematian. Nah, hasil inovasi di sini dapat terlihat bahwa kepemilikan akta kelahiran di Kota Parepare dari inovasi hasil inovasi lapor hati ini untuk penduduk 0 sampai 18 tahun itu 100%. Ini bukan kami yang mengeluarkan datanya, tapi Dirjen Dukcapil, dari data konsolidasi bersih Dirjen Dukcapil. Terus kemudian kepemilikan KIA kita langsung terdongkrak naik tertinggi kedua di Sulawesi Selatan menjadi 96,34%. Terus inovasi lapor hati ini ternyata juga berkontribusi menjadikan Kota Parepare sebagai kota paling inovatif di Sulawesi Selatan. Terus selanjutnya inovasi lapor hati ini berkontribusi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Parepare karena dia menjadi indikator dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Parepare. Terus nilai indeks kepuasan itu kami setelah inovasi ini kami melakukan survei secara berkala dan hasilnya ternyata dari 9 per unsur layanan yang disurvei secara berkala itu nilainya 91,159 atau sangat baik. Sedangkan dari survei internal yang dilakukan oleh lembaga survei eksternal itu nilai indeks kepuasan kami berada di urutan kedua, hanya di bawah Rumah Sakit Ainun Habibie. Dampak inovasi ini jelas sekali, ada 3. Yang pertama, penduduk, khususnya ibu melahirkan yang baru melahirkan bisa langsung mengakses penerbitan dokumen adminduk sebelum mereka keluar dari kamar bersalin atau dari rumah sakit. Terus yang kedua, data peristiwa kelahiran dan kematian dapat terupdate secara real time. Terus yang ketiga, kepemilikan dokumen adminduk khususnya akta kematian, akta kelahiran dan KIA meningkat secara signifikan. Ini dokumentasi lapor hati, terus kemudian singkat saja keberlanjutannya, sekarang warga sudah bisa mengakses melalui barcode, terus kemudian sudah di SK-kan melalui SK Wali Kota, terus ditetapkan dan ada monep secara berkala dan dukungan anggaran. Ada dukungan anggaran dari dinas, demikian. Baik, terima kasih Bapak Inovator untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan testimoni atau dukungan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Disilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Pertama-tama yang saya hormati para tim panelis lomba inovasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang berada di ruangan ini maupun yang secara virtual. Langsung saja saya sampaikan bahwa inovasi lapor hati ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Parepare. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya regulasi berupa surat keputusan Wali Kota Parepare nomor 64 tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai inovasi daerah. Yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa inovasi lapor hati ini itu telah bekerja sama dengan beberapa SKPD di Kota Parepare, itu di Dinas Kesehatan, rumah sakit maupun di kecamatan, dalam hal ini pihak kelurahan. Yang selanjutnya kami telah melegalkan atau menindaklanjuti dengan keputusan Dinas Dukcapil Kota Parepare nomor 3 tahun 2023. Dan keberlanjutan tersebut telah kami tuangkan dalam Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tahun 2024-2026. Ini merupakan dukungan besar dari pemerintah daerah Kota Parepare terkait dengan inovasi yang hadir, yaitu inovasi lapor hati. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa inovasi lapor hati ini sangat berkontribusi, tadi sudah disampaikan teman bahwa inovasi ini sangat berkontribusi pada SPBE Kota Parepare dengan hasil tadi yang sudah didapatkan bahwa pemenuhan indikator itu 46. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu
Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Bapak Ibu, selanjutnya kita menyapa dulu teman kita. Ya, Pak Sarwan dari tim penilai untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Sarwan. Malah jadi ada beberapa poin terkait dengan inovasi ini. Sebenarnya inovasi ini sudah banyak ya, yang dari Parepare itu yang menang kompetisi beberapa tahun yang lalu itu ada lahir brojol bawa akte, ada juga lahir pulang bawa akte, di Pangkep juga ada demikian, di Bantaeng juga pernah. Nah mungkin ini perlu di stressing di mana sebenarnya kebaruannya dibandingkan. Terus yang kedua, saya lihat betul-betul hasil yang ditampilkan itu terkait dengan output saja. Ini mungkin juga perlu dipakai faktor seperti ini. Bisa apa mungkin dilakukan inovasi itu untuk mendapatkan akte ini, akte kelahiran atau identitas hukum ini, berapa lama dibutuhkan oleh ibu untuk mendapatkan akte ini, untuk akte kepada anaknya, berapa lama itu. Terus dengan adanya inovasi ini cuma sekian menit. Demikian juga biaya, katakanlah kalau biayanya dulu dia melakukan untuk mendapatkan akte ini kan dia bolak-balik ke setrika nih, ke Dukcapil, lama, itu bisa dihitung berapa duit yang dia kasih keluar. Nah, dan dengan adanya ini kan tidak perlu dia kasih keluar duit, itu mungkin bisa dihitung. Nah itu namanya pelayanan publik, publik mengefisiensikan. Publik bisa mendapatkan efisiensi daripada inovasi Bapak. Jangan cuma output dari sisi ini ya. Kalau output yang Bapak tulis itu tupoksinya Bapak tuh. Memang kerjanya Bapak untuk meningkatkan cakupan cakupan identitas hukum ya. Nah ini mungkin jadi ada dua ya, itu ditambahkan di dampaknya. Terus yang kedua, apa perbeda dibanding inovasi yang lain yang sama dengan inovasi ini. Kalau memang ditulis juga bahwa ini diadaptasi daripada inovasi-inovasi yang ada sebelumnya. Ini kita harus fair juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu, karena sudah banyak yang beginian. Nah mungkin tinggal dikasih apa yang novelty, apa yang terbaru, apa kebaruan daripada inovasi ini. Itu aja, makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sarwan. Perlu ditanggapi Bapak inovator? Silakan Pak. Siap. Terima kasih atas masukannya Bapak. Yang jadi pembeda inovasi ini, kalau inovasi-inovasi sebelumnya, terus terang kami belum pernah lihat yang inovasi daerah lain yang menjadi pembeda. Misalnya kalau inovasi-inovasi yang lain itu begitu anak lahir langsung dapat akte. Tapi untuk anak yang lahir tidak langsung dapat nama, kan kita tahu untuk budaya Sulawesi Selatan itu biasanya maksimal 7 hari. 7 hari baru biasa anaknya dapat nama. Nah untuk anak-anak yang lahir seperti itu, mereka tidak langsung dapat akte. Otomatis saya bisa pastikan mereka tidak dapat akte. Nah kalau kami backup, ada nomor HP pemohon, itu kemudian yang secara intens ditelepon melalui layanan online dan layanan berbasis kelurahan. Itu yang menjadi pembeda Bapak Ibu. Jadi kemudian kenapa kemudian kami bisa punya data real time jumlah penduduk atau jumlah bayi yang lahir yang kemudian bisa terbit akta kelahirannya, dan yang tidak terbit akta kelahirannya bisa kami terbitkan kemudian setelah dia punya nama. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Terus inovator. kemudian untuk biaya, kami ketahui, seperti kita ketahui, Dinas Dukcapil itu sudah menetapkan standar pelayanan dan sudah dievaluasi oleh tim evaluator Kemenpan RB, dalam hal ini dari Biro Organisasi. Kita ketahui kalau standar Dinas Dukcapil itu untuk di kantor 15 menit, tapi untuk yang layanan inovasi ini paling lama 1 hari selesai. Baik, Iya. terima Demikian. kasih Bapak Oke. inovator. Kami persilakan Bapak Prof. Haidar untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, tim inovator yang luar biasa ini. Ya tadinya juga memang saya berpikir di mana ini sisi keunikannya ini kan, inovasi itu kebaruan, perbedaan, kemanfaatan kan ciri-ciri uniknya ini. Rupanya kalau begitu nanti saran saya masukkan di latar belakang ya, karena
orang mengasumsikan bahwa ada masalah. Apa kalau hanya masalah ini? Sudah banyak yang lain. Di mana keunikannya? Keunikannya adalah mungkin cerita lah bahwa karakteristik masyarakatnya di sana ini sebagian besar ini ada data yang menunjukkan bahwa nanti kata Bapak tadi nanti 7 hari. Ya kalau begitu salah satu ini bermanfaat juga nanti ke penjual kambing, Pak. Ya karena semakin banyak yang lahir, semakin banyak kambing yang mati, Pak ya. Kalau laki-laki kan 2 ekor kambing kan di musimnya. Dan jadi ini tambahkan lagi itu bahwa, dan itu sudah jadi tradisi juga misalnya di sana, wajib ini kambing 2 ekor sehingga, dan sementara itu nanti 7 hari baru ini. Jadi apa namanya ini, Dinas Kependudukan ini sangat proaktif juga memberikan informasi penting kepada contohnya tadi penjual kambing tadi itu. Nah, karena alasan nanti 7 hari. Ya kan? Nah, dan Bapak di situ inovasinya ya. Kalau yang ya saya tadi berpikir di mana ini? Cantumkan latar belakang, lalu sampaikan bahwa karakteristik masyarakat di sana memang banyak seperti itu. Meskipun banyak di tempat lain bahwa kadang-kala seperti artis itu masih dalam kandungan itu sudah ada namanya. Tapi di Parepare ini tidak demikian adanya, sehingga ini penting, ini inovasi ini, dan inilah satu keunikannya di kita ini penelitian. Ini begitu memberikan ya kekhususan, Pak. Ya, dan memang saya kira ya karena memang kalau seperti itu ya, baru pada tempat itu misalnya lokus itu sudah inovasi juga sebenarnya ya. Tinggal diberikan alasan lah tadi, signifikansi penting menariknya ini diangkat ini inovasi. Ini saran saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Ini hanya catatan penting buat Bapak inovator. Kami persilahkan Pak Lukman. Saya apresiasi dampak tadi ya, itu bagus sekali Bapak sampaikan. Catatan saya di videonya, ya jadi videonya tadi itu tidak menggambarkan inovasi ini. Jadi mungkin videonya perlu diperbaiki dan harusnya lebih banyak itu. Jadi bukan gambar-gambar ya yang ditayangkan kayak slide begitu. Ya, bagaimana? Kan ada 2 ya yang fokusnya, satu kelahiran, yang kedua adalah kematian ya. Bagaimana prosesnya itu ini, misalnya kalau kematian siapa yang melaporkan ya, kalau kelahiran itu siapa yang melaporkan ya, dalam paling lama berapa lama setelah kelahiran, berapa lama setelah kematian itu sudah terlaporkan, karena tadi real time data itu ada ya. Saya kira itu yang paling penting ya kita ini. Kalau saya di videonya kita perbaiki. Baik, terima kasih Pak Lukman. Itu menjadi catatan kembali ya. Kita sapa dulu Ibu Sumarni di link Zoom. Ibu Sumarni masih bersama kami. Silakan Ibu Sumarni. Cukup dulu Bu Ma. Oh iya, cukup, siap. Terima kasih. Siap Ibu. Terima kasih Pak. Ya, gitu. Ya. Kami persilakan Kang Aking ya. Kami persilakan. Silakan Pak. Kami persilakan Pak Mutakin, masih bersama kami. Pas, mungkin Pak Rajendra, kami persilakan. Silakan Pak. Ya, saya hanya mau tanya, pemangku kepentingan kolaborasi di inovasi ini siapa aja Pak? Siap Bapak. Yang pertama yang terlibat aktif itu Rumah Sakit Andi Makassau, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi, terus kemudian Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, terus kemudian Kelurahan. Itu Bapak. Ya. Itu ya. Ya, siap. Karena ini memang inovasinya saya juga belum lihat kebaharuannya ya. Tadi kalau misalnya akte lahir cucu saya 3 tahun yang lalu belum keluar dari rumah sakit sudah ada. Iya. Terus
dari pemangku kepentingan ini mungkin perlu diajak duduk bersama kembali ya, agar supaya bisa lebih fokus dan ada keunikan daripada inovasi ini. Apakah itu kita jangkau misalnya tadi masyarakat kurang mampu, ya. Maka dari Parepare pada umumnya sudah terjangkau semua ya. Jadi mungkin hanya ya kurang mampu daerah pesisir dari mana gitu ya. Khususnya misalnya ya orang-orang kurang mampu lah barangkali lebih fokus ke situ. Karena kalau yang lainnya itu sudah, saya pikir gitu. Belum ada alasan kuat yang mendukung bahwa inovasi ini punya kebaharuan. Ya. Dan dampaknya juga belum begitu signifikan saya lihat ya. Belum ada data Bapak soal bagaimana dengan melaksanakan inovasi ini, dampak signifikan itu terhadap masyarakat apa, terus dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa, belum juga kelihatan. Jadi saya hanya saran saja supaya bisa lebih fokus, seperti tadi dari usum yang sebelumnya, bahwa inovasi itu lebih, kalau dia lebih fokus, dia lebih hal yang spesifik, itu akan lebih menarik. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rajendra. Perlu ditanggapi Pak? Kita masih ada waktu 1 menit. Cukup. Untuk tim penilai yang lain, sepertinya kita cukupkan untuk inovasi lapor hati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Dipersilahkan tim inovasi lapor hati untuk meninggalkan panggung. Ya. Disilahkan untuk kembali ke tempatnya. Ya. Ya. Selanjutnya